warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah, bismillah, masya Allah, la yasifu su'a illallah, bismillah, masya Allah, makana min ni'matin faminallah, bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tamsil barakat. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih bil maulid wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sopini, keluarga besar, Bapak Unang Suherli beserta rombongan dari Bandar Lampung yang kami hormati, kepada hadirin hadirat khususnya kedua mempelai, mudah-mudahan kita doakan semoga jadi keluarga yang benar-benar bahagia zahiran wa batinan, benar-benar mawaddah warahmah, punya anak yang baik-baik, sholih-sholihah, amin ya rabbal alamin. Sedikit yang mungkin dapat saya sampaikan karena waktu sudah hampir gugur Pak, karena walimah itu yang paling penting bukan nasihat tapi makan-makannya, itu yang paling penting. Karena walimah itu bahasa Arab, kalau diartikan adalah makanan yang disiapkan karena mendapatkan sebuah kebahagiaan, itu walimah. Jadi walimah itu yang paling penting makan-makan Pak ya, dari Bandar Lampung. Yang penting itu, jangan pilih dinasehati tidak diberi makan, apa mending makan-makan tidak diberi nasihat? Apa loro-loro nih? Apa dua-duanya? Ya. Yang penting memang walimah itu adalah makan-makan, karena itu yang prinsip menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Ini jenerape nak belas Pak ngomong nih gini, jenerape nak belas. Jenis kelamin wanita, azwaja itu berjenis kelamin wanita, sehingga tidak sah pernikahan sesama jenis. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai ada di Indonesia, khalaqalakum min azwajikum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Agar apa tujuan menikah itu? Agar kalian wahai para lelaki damai tentrem terhadap wanita. Ibaratnya wanita itu rumah bagi laki. Jadi rumah itu diciptakan untuk penghuninya, apa penghuninya diciptakan untuk rumahnya? Kira-kira yang paling penting itu mananya Pak? Penghuni apa rumah? Saya tanya panjenengan, yang paling penting penghuni apa rumah? Penghuni. Tapi penghuni kalau tidak ada rumah, berarti kan sama-sama penting. Artinya tetap tujuan pertama wanita diciptakan di dunia untuk para lelaki. Eling do mumun sampai dilahirkan itu karena untuk Mas Rinanda. Mata. Jadi ingat, wahai ibu-ibu, Anda diciptakan untuk suami-suami panjenengan, untuk tempat berteduh para lelaki, agar para lelaki tidak
apa ya ibaratnya, para laki dia tidak liar. Rumah itu fungsinya apa? Kalau tak takok wahai para ibu-ibu, rumah itu fungsinya untuk tempat apa? Tempat berteduh. Untuk apa? Agar bisa menjaga kesehatan. Eling-eling, fungsi panjenengan di rumah itu fungsi para istri itu untuk berteduh para suami. Ketika suami di luar mencari nafkah, mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan, maka tanggung jawab istri adalah sebagai rumah meneduhkan. Dileng-eleng Bu, mun dileng-eleng, ketika suami sana fungsinya meneduhkan. Fungsi kedua apa? Rumah atau pakaian. Kalau diberatkan, kalau dalam ayat Quran, fungsinya para istri adalah sebagai penjaga, pengontrol kesehatan. Bayangkan Bu, Pak, ini wong-wongnya kok badal lamongi paham bahasa Indonesia enggak toh? Ini tak bela-belani bahasa Indonesia, biasanya bahasa Jawa. Ya, fungsi rumah kedua. Bayangkan bagaimana kalau orang tidak punya rumah. Kalau hujan kalau panas kepanasan, akhirnya akan terkena penyakit. Sama laki-laki itu fungsinya kan bunna libasul lakum wa antum libasul. Dalam Al-Quran, fungsi yang kedua adalah untuk sebagai pengontrol kesehatan laki-laki. Jadi laki-laki itu kalau ada wanita yang benar-benar meneduhkan akan sehat. Buktikan baik Mas Binanda, sampean sudah menikah, setelah menikah setahun tidak kumpul dengan istri, rasanya kaya apa? Nut-nutan mumet apa nih? Ini setahun, masih setahun sudah nggak kumpul dengan istri, rasanya bagaimana? Alah. Karena apa? Laki-laki itu salah satu manfaat berhubungan intim itu adalah mengeluarkan kotoran. Seperti umbel, paham ya? Kayak umbel. Jadi harus dibuang. Kalau tidak dibuang, bisa membuat penyakit. Loh Bu, sana ini ngomongin kok malah tempat pembuangannya sampean itu. Lah, jadi sampean itu membuang penyakit para suami itu itu secara medis seperti itu. Butuh pembuangan. Nah, pembuangan penyakit kotoran itu adalah tapi yang sehat, yang ada ibadah. Bayangkan kalau istri tidak mau diajak oleh suami kan jelas. Kayak ibadah ar-rajul imra'atahu nih. Kalau ada laki-laki suami mengajak istrinya kok tidak mau, akhirnya sang istri emosi, marah, la'anat hal malaikah hatta tusbiha, dilaknat oleh Allah. Nduk sampai subuh pagi hari, rahmat Allah selalu jauh dari istri. Rahmat kalau sudah jauh dari manusia, hati akan semakin sempit, rezeki akan semakin sulit, rumah tangga akan semakin kacau balau. Itu kalau jauh dari rahmat Allah. Bahaya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang paling penting lah pokoknya. Mawaddah warahmah itu fungsinya nikah itu adalah ketika Allah sudah menikah, menjadikan istri sebagai tempat berteduh suami,
maka lama-kelamaan akan ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu kalau tafsir Ibnu Abbas artinya adalah hubungan intim. Rungokno Bu. Mawaddah itu artinya hubungan intim. Bahasane wong Jawa, bahasa kasare kelon. Nggih, mawaddah rahmah itu adalah yang menafsiri anak. Salah satu tafsir ada yang menafsiri rahmah. Jadi pernikahan itu di samping istri adalah tugasnya sebagai peneduh, penentram hati suami dan sebagainya, keduanya oleh Allah akan bergelut dengan kesibukan kasih sayang yang setiap hari akan akhirnya menimbulkan anak. Nah, ini tujuan pokok dari nikah. Rahmah adalah mendapatkan keturunan. Bayangkan Pak, susahnya orang tua kalau sampai tidak punya keturunan. Siapa yang akan meneruskan ibadah kita? Siapa yang akan meneruskan sholat kita? Siapa yang akan meneruskan zakat kita dan seterusnya? Buat apa bangun rumah kalau bukan buat anak? Buat apa kerja kalau bukan buat anak? Itu anaknya kok yang ngono nih. Itu untuk nasihat untuk pasangan suami istri. Yang penting suami tugasnya adalah qawwamuna 'alan nisa', Mas. Tujuannya sampean adalah bertanggung jawab. Kalau wanita tujuannya adalah sebagai alarm peneduh laki-laki. Ketika laki-laki lalai ibadah, wanita mengingatkan. Ketika laki-laki dalam kesusahan, wanita meneduhkan. Itu yang paling penting. Jangan sampai rumah malah seperti neraka. Ketika mendapatkan masalah di luar, malah wanita istri malah semakin ngomel. Ngomeli bojo, urung wong tuane ya ngomeli kaya apa niku mengene-mengene. Nah, insyaallah iki dua anak ini pernah ngaji, pernah mondok meskipun sebentar nih ya, insyaallah pahamlah. Saran pelajari dalam kitab yang pernah dikaji dalam pesantren, sama-sama pesantren. Alhamdulillah ternyata sing lanang alumni latar. Alumni pesantren latar. Kalau yang perempuan kan di rumah bapak saya sana. Jadi sama-sama nyantri. Yang mungkin yang belum nyantri itu orang tuanya mungkin. Nah, kalau orang tuanya yang sebenarnya Pak Sofi ini adalah ya murid pertamanya Abah ya kawan. Akrab banget dengan bapak saya itu. Pak Sofi ini sangat akrab. Ini Pak Sofi ya, malah pernah dijak Jawa bareng atau ceritanya dia. Ini akrab. Dengan bapak saya sangat akrab, murid seperti kayak teman. Nah, ya yang bapak sana itu Pak Unang Suharili dengan ibu saya belum begitu kenal. Ya makanya saya perlu matur kepada orang-orang tua. Para orang tua kan dengan anak itu, ini perlu didengarkan juga untuk orang tua. Anak itu kalau sudah balik, tanggung jawab orang tua sudah lepas. Ingat, anak kalau sudah balik, tanggung jawab orang tua sudah lepas. Sebenarnya seperti itu. Meskipun kenyataannya masih sampai dewasa, tetap orang tua mengikuti perjalanan kehidupan anak. Buatkan rumah, mencarikan pekerjaan dan sebagainya. Sebenarnya orang tua sudah lepas. Karena sudah lepas, apa yang terjadi dalam rumah tangga anak kita, menantu kita, orang tua, siapa lagi? Orang tua, mertua sudah tidak layak ikut campur seperti layaknya ketika dulu sebelum
menikah. Ingat-ingat, wis tok newahi anak, biar mandiri, biarkan anak mandiri, lepaskan. Anak-anak itu kadang-kadang Pak, anak-anak itu kadang-kadang kita nggak usah jauh-jauh. Anak saya saja masih kecil, saya bilangin mandi berapa kali, kupingnya itu, telinganya itu kayak panas. Ngomong apa loh Bu? Pak, mau ngabis yo. Jadi berkali-kali, jadi sampai anak saya itu kadang-kadang karena berkali-kali ngomongin, akhirnya malah marah. Jadi Pak Sofi ini ketika nanti anak panjenengan ini di rumah, sudah jangan terlalu seperti kayak anak kecil. Wes tok mewah kono, sementing takoni wis tok kawani borong ngono. Sementing kuwi man. Budaya ngoten itu. Ya Pak, Pak siapa itu? Pak Suheri. Itu yang penting, karena Pak, tanggung jawab panjenengan sebagai orang tua sudah tidak seperti dulu sebelum menikah. Khawatirnya orang tua dan mertua ketika terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantu, rumah tangga anak dan menantu malah semakin tidak bahagia. Ini bahaya ini. Makanya perlu ada yang namanya komunikasi yang baik. Ingat, mertua komunikasi yang baik dengan anak, biasanya wong tua wedok, mertua perempuan biasanya kadang-kadang kurang. Sama dengan menantu cewek, biasanya itu rata-rata kalau di desa, kalau itu nggak tahu kalau di kota. Biasanya itu nggak tahu. Ingat, makanya kalau dalam kitab Nahwu, mengapa al-kalam, bab kalam itu diletakkan di pertama dalam kitab Nahwu, adabul kalam, iqrab kedua. Karena apa? Karena komunikasi kalam itu adalah nomor 1. Eling-eling Pak Unan, Suheri, Pak Sofi'i, panjenengan semua, komunikasi yang baik adalah penentu keharmonisan sebuah hubungan. Komunikasi yang baik adalah penentu keharmonisan sebuah hubungan. Coba bayangkan, kalau mertua tidak paham sifat menantu, menantu tidak paham sifat mertua, bagaimana? Pak Sofi itu mungkin orangnya kurang banyak ngomong. Mas Rinanda pahamnya, kok bapak mertua kok diem aja, apa kira-kira marah sama saya ya? Kalau tidak paham wataknya, mungkin akan ada hati yang kurang baik kepada mertua. Sama juga dengan mertua ketika melihat anak saya kok begini, oh memang sifatnya seperti itu. Makanya kalau kita bisa saling mengerti, memahami satu sama lain, komunikasi yang baik, Pak saya nggak seperti itu, saya begini-begini, oh ya sudah beres. Kalau seperti ini, aliran kerannya apa itu namanya, baik, lancar, komunikasinya lancar, insya Allah enak, hidup dimanapun akan enak. Coba Anda bayangkan, Anda tidak bisa paham bahasa Papua, coba Anda ke Papua, pakai komunikasi apa? Bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Papua nggak bisa, kira-kira akan harmonis dengan orang sana nggak? Nggak harmonis. Bisa kita ibaratkan orang Jawa dengan orang Sunda belum paham karakter watak orang Sunda belum paham karakter orang Jawa, ya akan bahaya juga, akan terjadi kerenggangan hubungan. Makanya lita arofu itu fungsinya apa? Kalau sudah kenal apa?
kalau sudah kenal, kalau kenal maka tak sayang, bisa saling mengasihi Pak Bu. Itu tujuan, bukan hanya cukup mengenal. Kalau sudah mengenal kan enak, urusan kita bantu. Itu ada teman yang ada kesulitan kita bantu, itu karena sudah saling kenal. Itu tujuannya kita arah. Makanya Sunda Jawa ini kan menikah, ini perkawinan silang Sunda dan Jawa. Sunda dan Jawa itu katanya kalau orang-orang dulu itu yang lebih tua Sunda, tapi nggak paham. Jawa Timur itu kan termasuk terakhir, yang termasuk tua itu kan di Jawa Barat itu termasuk suku yang tua, itu Sunda. Nah, jenengan Sunda toh Pak? Banyak yang Sunda loh ini. Ya, ini mantannya Sunda kok. Ya, apa Jawa juga? Jawa ya? Ya, alhamdulillah. Jadi ini perkawinan Sunda dan Jawa, makanya bapak mertua, menantu, anak harus saling memahami. Mungkin beda tradisi, jangan terlalu diambil pusing. Jangan terlalu diambil pusing Pak. Oh, ngapak Tegal itu aja dengan Jawa Timur sudah sering salah paham kok bahasanya loh. Ngapak itu, bahasa ngapak itu dengan Jawa Timuran saja udah lain kok. Apalagi lebih jauh Jawa Barat. Tak Sofi itu kan Jawa Timur, Tulungagung Pak. Tuh Jawa Timur, Tulungagung sama Jawa Barat itu sudah terlalu jauh. Ngapak kayak tengah-tengah saja sudah lain, apalagi dengan Sunda. Makanya ini juga penting, komunikasi yang baik. Sudah pokoknya bagaimana, jangan terlalu dulu sih Pak. Pak Sofi ini Pak, siapa itu? Ibu Pak Suherli, urusan anak sudah kita serahkan ke anak. Jangan kita terlalu ikut campur. Insya Allah, insya Allah. Nah, kita percaya satu sama anak sudah dewasa. Dan itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa dari kedua pengantin, dari kedua belah pihak, dari Bandar Lampung dan dari Ramanaji, selalu mendapatkan pertolongan oleh Allah, selalu perjalanan kehidupannya dibimbing oleh Allah, rumah tangganya selalu diberi keberkahan, kenikmatan, dan punya anak yang baik-baik, soleh-solehah, rezeki yang banyak yang berkah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.